Setelah melihat wanita dengan wajah hancur yang ada di tangga dan aku pingsan, pagi subuh aku ditemukan oleh ayahku yang menginap di rumahku. Suamiku Mas Atala malah hanya ketawa dan sama sekali tak percaya itu hantu. Padahal baru saja aku mengalami kejadian pingsan, tapi hari ini ayah dan ibuku katanya malah mau pulang sebelum siang. Meski aku sudah memaksa orang tuaku agar jangan pulang dulu karena Mas Atala katanya pergi ke rumah orang tuanya dan aku takut tinggal sendirian di rumah. Tapi kedua orang tuaku harus tetap pulang karena mesti ngurus kebun dan sawahnya. Aku pun hanya bisa pasrah sendirian di rumah dan dikuatkan oleh ayahku yang menenangkanku dengan berkata bahwa nanti juga Mas Atala pasti pulang. Sayangnya, sampai jam setengah 10 malam Mas Atala belum juga pulang. Aku masih saja menunggunya pulang sambil nonton di TV di lantai atas rumahku. Tiba-tiba ada telepon dari Mas Atala. Dia bilang bahwa dirinya gak bisa pulang karena masih hujan deras. Aku pun marah dan bilang kalau saja Mas Atala ternyata gak pulang kan mending aku tadi ikut aja pulang sama ayah dan ibu. Aku takut sendirian di rumah. Selesai menelpon, tiba-tiba seperti ada yang memanggilku dari arah dapur dengan suara lirih, "Hanum, Hanum." Sontak aku langsung pergi ke kamar, menutup pintu kamar lalu ke kasur dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Aku berulang kali menyebut nama Allah dan meminta perlindungannya. Saat kusembul kepala dari balik selimut, kulihat di bawah pintu ada aliran darah pekat mengalir dari luar kamar memasuki kamarku. Lalu terdengar suara ketukan pintu, dan tiba-tiba lampu kamar menjadi berkedip-kedip, lalu padam. Ya Allah, ada apa ini? Aku merasa ada yang menaiki ranjangku lalu seperti ada yang mengelus kakiku tapi yang mengelusku sangat dingin. Allahu Akbar, aku seketika lompat dan lari keluar kamar dan menuruni tangga sambil melantunkan ayat-ayat suci yang aku hafal. Ketika di akhir anak tangga kulihat wanita dengan wajah hancur yang pernah kutemui, tapi kuberanikan melewatinya dan masa bodoh dengannya. Setelah melewatinya, aku keluar kamar dan minta tolong. Tapi tidak ada tetangga yang keluar karena sepertinya sudah cukup malam. Akhirnya aku menuju rumah Mak Lela, tetangga ramah yang sempat berkenalan ketika kami membeli sayur tadi pagi. Setelah mengetuk rumah Mak Lela, untungnya pintu dibuka, aku pun minta maaf karena mengganggunya malam-malam. Sepertinya Mak Lela tahu jika aku habis ketakutan jadi dia langsung menarikku untuk masuk. Aku lalu disuruh minum dulu biar tenang. Aku mau bercerita apa yang terjadi di rumah tapi Mak Lela menghentikanku agar aku tidak bercerita dan katanya dia tahu apa yang aku alami. Aku pun minta izin menginap di rumahnya, dan dibolehkan oleh Mak Lela. Aku tidur bersama anak gadisnya yang bernama Mirna yang ternyata sangat ramah padaku dan mudah akrab. Besok paginya sekitar jam 6 pagi aku balik ke rumah ditemani Mirna. Saat balik ke rumah dan masuk ruang tamu, Mirna menjerit kaget setelah melihat ada bangkai kucing dengan isi perut terkoyak. Saat aku mencoba menenangkan Mirna yang masih menangis karena panik dan terkejut, tiba-tiba terdengar salam dari Mas Atala yang baru pulang. Aku pun lalu menjelaskan apa yang terjadi barusan dan yang terjadi semalam di rumah. Mas Atala malah terkekeh cengengesan gak percaya dan menganggap itu hanya karena aku kelelahan, bahkan dia bilang, "Dek, gak mungkin hari gini ada hantu." Aku yang kesal lalu mendoakannya semoga nanti Mas Atala yang diganggu. Yang benar saja, hari ini saat aku harus berangkat ke bekerja ke puskesmas dan pulang malam, Mas Atala pun akhirnya mendapat gangguannya. Saat Mas Atala mengepel lantai, dia mencium bau anyir darah terus-terusan bahkan sudah dipel berulang kali pakai pengharum lantai tapi masih bau juga. Ketika sore hari menjelang maghrib dan Mas Atala sedang tidur, tiba-tiba ada seorang gadis dengan perut terkoyak penuh darah yang masih mengalir menyeret Mas Atala hingga ke belakang rumah. Gadis dengan wajah hancur itu lalu membenamkan Mas Atala ke dalam lubang yang ada di bawah pohon mangga yang tak jauh dari gudang di belakang rumah. Sontak Mas Atala terbangun dari tidur, ternyata semua ini hanya mimpi. Mas Atala bergegas ke belakang rumah mengecek apakah ada lubang di belakang rumah, dan ternyata tidak ada. Tapi, dia sadar ada pohon mangga di belakang rumah dan mimpi tadi terasa sangat nyata baginya. Dia pun mengusap mukanya dengan kasar lalu berkata, "Jangan sampai Hanum menertawaiku."